Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Feti Apriana Eskom Mkom, dan juga para audiens sekalian. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan tim saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dela Agnes Elvira dengan NIM 6320602. Saya Kunantia Arisandi dengan NIM 6320499. Saya Syifa Iklima dengan NIM 63269. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi dan studi literatur kami terhadap sistem informasi akuntansi pada toko buku Gramedia Pintu Air. Ruang lingkup penyusunan buku mengenai analisa sistem informasi akuntansi pada toko buku Gramedia Pintu Air, peneliti membatasi hanya pada proses penjualan tunai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada pemegang saham, lalu direktur. Di bawah direktur ada staf administrasi, manajer umum, dan sekretaris. Di bawah manajer umum itu ada supervisor. Di bawah supervisor itu ada marketing retail dan marketing project, lalu ada staff. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama proses pemesanan. Karyawan akan memeriksa buku, rekap penjualan, dan mengecek stok buku, apa yang habis atau kekurangan, lalu memberikan laporannya kepada bagian gudang untuk mendapat restock produk. Bagian gudang akan menerima purchase order yang telah dilaporkan serta memberikan surat jalan kepada pembuat laporan. Lalu karyawan akan membuat laporan selanjutnya, menyimpan surat jalan dan purchase order ke dalam arsip. Selanjutnya, bagian gudang menyiapkan stok produk dan selanjutnya mengirimkan ke toko buku Gramedia. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan dalam proses penjualan tunai. Yang pertama, customer mencari buku pada produk yang didisplay atau menanyakan langsung kepada kasir. Yang kedua, apabila customer bertanya dan ternyata tidak ada buku yang sesuai dengan yang diminta, maka kasir akan memberikan konfirmasi buku yang diminta tidak tersedia. Jika ternyata buku tersedia, maka akan diberikan kepada customer serta mencantumkan harga kepada customer. Yang ketiga, customer selanjutnya melakukan pembayaran kepada kasir dan mendapatkan nota pembayaran. Yang terakhir, kasir akan memberikan nota pembayaran dan uang kembali jika ada. Kasir akan menyimpan salinan nota untuk nantinya dibuat laporan ke bagian pembuat laporan. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan dalam proses pengembalian buku. Yang pertama, customer datang mengunjungi toko Gramedia bahwa buku yang dibeli rusak atau salah. Kesalahan yang terjadi bisa seperti orang tua yang tidak mengetahui jenis buku yang dibutuhkan oleh anaknya. Hal ini berlaku dalam jangka waktu 2 hari dengan ketentuan buku yang dicari tidak ada, maka tidak bisa dikembalikan dengan uang dan hanya bisa ditukar dengan buku lainnya. Dengan syarat harga minimal sama atau lebih tinggi dari harga yang sebelumnya dibeli. Yang kedua, apabila buku yang dicari tidak ada, maka karyawan toko akan memberitahukan bahwa buku tidak ada serta akan menanyakan apakah ingin diganti dengan buku lain atau tidak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kunantia Arisandi. Silakan Kunan. Berikutnya ada activity diagram proses pemesanan buku. Di sini ada dua bagian, yaitu bagian karyawan, pembuat laporan, dan bagian gudang. Start point awal, bagian karyawan akan membuat cek rekap penjualan dan stok buku. Setelah membuat cek rekap, karyawan akan membuat laporan purchase order yang akan dikirim kepada bagian gudang. Bagian gudang akan menerima laporan, lalu laporan yang tadi sudah diterima, bagian gudang akan membuat surat jalan. Di sini terdapat dua proses. Proses pertama, bagian gudang akan memberikan surat jalan tersebut kepada karyawan. Karyawan akan menerima dan menyimpan surat jalan dan purchase order. Setelah itu karyawan akan menyimpannya ke dalam arsip. Lalu proses selesai. Proses kedua, bagian gudang
Setelah membuat surat jalan, bagian gudang akan menyiapkan stok produk, lalu memberikan stok produk kepada toko Gramedia. Karyawan akan menerima produk tersebut, lalu proses selesai. Lalu berikutnya ada activity diagram proses penjualan buku. Di sini ada dua bagian, yaitu customer dan kasir. Bagian customer, start point awal, customer akan melihat spesifikasi buku yang dicari. Lalu akan bertanya kepada kasir, kasir akan mengecek spesifikasi buku yang dicari. Di sini terdapat dua opsi, yaitu apakah buku ada dan buku tidak ada. Jika buku ada, customer akan menerima buku tersebut. Lalu customer akan memberikan pembayaran, lalu kasir akan menerima pembayaran dan menghitung transaksi penjualan. Selanjutnya, kasir akan mencetak bukti pembayaran, lalu kasir akan memberikan bukti pembayaran kepada customer, lalu proses selesai. Lalu opsi kedua yaitu tidak ada. Apabila tidak ada, customer akan menerima konfirmasi dari kasir bahwa buku yang dicari tidak ada. Lalu proses selesai. Berikutnya, ada activity diagram proses pengembalian buku. Pertama, customer. Ada bagian customer dan toko buku. Bagian customer, start point awal, customer akan menukarkan buku dan bertanya kepada toko buku. Toko buku akan mencari buku yang diminta. Di sini terdapat dua opsi, yaitu apakah buku ada dan tidak ada. Jika buku ada, maka akan mengganti buku ke buku baru. Lalu customer akan menerima buku tersebut dan memberikan pembayaran kepada toko buku. Toko buku akan menerima pembayaran, lalu proses selesai. Opsi yang kedua yaitu tidak ada. Konfirmasi buku yang diminta tidak ada, maka customer akan menerima konfirmasi tersebut. Terdapat dua opsi. Jika opsi buku yang lain tidak ada, maka proses selesai. Namun jika buku yang diminta buku yang lain ada, maka akan mengganti buku dan customer akan menerima buku tersebut dan menerima pembayaran. Lalu toko buku menerima pembayaran tersebut, lalu proses selesai. Selanjutnya ada dokumen masukan. Di sini ada nama dokumennya yaitu faktur konsinyasi sebagai bukti penyerahan barang konsinyasi. Sumbernya dari konsignor, yaitu pihak yang menyerahkan barang. Tujuannya kepada konsigne, yaitu pihak yang dititipi barang. Medianya yaitu kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya ketika penyerahan barang dari konsignor kepada konsigne. Slide berikutnya, dokumen keluaran. Di sini nama dokumennya yaitu faktur penjualan. Fungsinya sebagai bukti penjualan. Sumbernya dari penjual, yaitu di sini global lisensi abadi. Tujuannya kepada pembeli. Di sini tujuannya kepada Gramedia. Medianya kertas. Jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap terjadi transaksi pembelian oleh toko buku Gramedia. Selanjutnya, slide akan dibacakan oleh Syifa Iklimah. Syifa Iklimah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikut ada permasalahan pokok. Berdasarkan analisa yang dilakukan penelitian sehingga proses pengolahan data belum diperoleh sistem yang cepat, tepat, dan akurat, serta sistem yang berjalan belum dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif, sehingga pembuatan laporan lambat karena dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan arsip penjualan yang diperlukan serta sering terjadi kesalahan perhitungan karena kurangnya ketelitian. Di sini juga ada pemecahan masalahnya. Dalam hal ini, penulis mengusulkan sebuah alternatif pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada sistem yang sedang berjalan.
dengan membangun suatu sistem informasi yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan akurat. Alternatif yang ada yaitu sistem yang terkomputerisasi sehingga sangatlah mendukung proses kerja seperti kecepatan proses yang dilaksanakan dan keakuratan data yang disimpan sehingga dalam proses pembuatan laporan penjualan akan lebih tepat waktu dalam penyajiannya, pencarian data, dan mudah memberikan informasi yang perusahaan butuhkan. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan observasi. Pertama, persediaan produk pada toko buku Gramedia yang paling berpengaruh adalah penjualan, pembelian, serta pengembalian atau retur. Tetapi, karyawan sering melewati bagian dari prosedur sehingga terjadi perbedaan dengan laporan persediaan yang telah dibuat dengan fisik barang yang berada di gudang. Penyebabnya karena kurangnya karyawan pada bagian gudang sehingga dapat menghambat aktivitas perusahaan lain. Kedua, perusahaan menggunakan prosedur informasi akuntansi yang lebih intensif dibanding perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan tidak hanya menyediakan buku saja, namun perusahaan juga menyediakan berbagai macam alat sekolah dan kantor, alat-alat olahraga maupun alat-alat musik agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, di sini ada saran. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau tidak yang berperan pada perusahaan untuk dapat memberikan pelatihan bagi pemilik atau manajer maupun calon manajer perusahaan agar dapat memahami pengetahuan-pengetahuan akuntansi. Yang kedua, disarankan kepada setiap karyawan melakukan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pelaporan persediaan produk dan merekrut orang lagi agar di bagian gudang tidak kekurangan orang. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang tertera berikut ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dela. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dr. Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD, Ketua Program Studi Akuntansi Syamsul Bahri MMM.Com, dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Feti Apriana S.Com M.Com, dan teman-teman sehingga terselesaikannya tugas akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini dengan baik. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.